Saya akan kasih contoh, jemaah sekalian rahimakumullah, kisah seorang ulama dari kalangan tabi'in, Bilal bin Sa'ad. Bilal bin Sa'ad, kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau adalah alim rabbani. Alim rabbani itu adalah orang alim yang mutkin ilmunya, benar amalnya, rajin dakwahnya. Jadi kata Al-Hafidz rahimahullah, tidaklah terkumpul pada tiga hal ini kecuali dia akan disebut sebagai seorang yang alim rabbani, yang mutkin ilmunya. Maksudnya apa? Satu, ilmunya benar, mendalam. Yang kedua, amalnya benar. Jadi amalnya itu benar. Dan yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah, dakwahnya dia menyebarkan ilmu. Itu alim rabbani. Kata beliau rahimahullah, karena ulama-ulama dulu itu tidak semuanya bisa mengumpulkan tiga perkara ini. Ada orang yang ilmunya benar, amalnya bagus, tapi untuk dakwah dia masih kalah dengan ulama yang lainnya. Sehingga mungkin dia lebih banyak mengamalkan ilmunya di lingkungan yang terbatas. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, alim rabbani itu menyempurnakan semuanya. Ilmunya bagus, dakwahnya bagus, juga amalnya bagus. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga ini yang menjadi penting bagi kita. Tidaklah orang mencapai pada derajat ini kecuali adalah orang yang sudah mungkin tiga-tiganya, sudah lengkap ilmunya, amalnya, dan dakwahnya. Bilal bin Sa'ad ini termasuk orang yang sangat luar biasa dalam memaafkan orang. Saya kasih contoh, jamaah sekalian rahimakumullah. Sebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, pernah satu ketika ada orang ketok pintu rumahnya. Kemudian setelah itu Bilal bin Sa'ad mengatakan, "Udah masuk." Orang ini suruh masuk. Langsung orang ini ngomong, "Anakmu punya utang sama saya." Kebayang Pak ya? Anakmu punya utang sama saya. Saya mau ngajak dulu Pak. Kira-kira kalau bapak-bapak diketok pintu rumahnya, atau ada orang ngomong anak Anda punya utang sama saya, kira-kira apa jawaban kita dulu Pak? Kira-kira kita akan jawab Pak. Mana buktinya kan? Bilal bin Sa'ad itu mengatakan, Alaka bayyinah, kamu punya bukti enggak anakku punya utang? Karena dalam Islam kalau utang piutang kan harus dicatat gitu kan. Kata orang ini, enggak, aku enggak ada catatannya. Kemudian alaka kitab, apakah kamu tulis transaksinya? Enggak. Baik, dua. Kemudian kata Bilal bin Sa'ad yang ketiga, atakhlif, kamu berani enggak bersumpah kalau anak saya punya utang? Kata orang ini, qala na'am, ya. Baiklah, setelah dia bersumpah kalau anaknya punya utang, maka Bilal bin Sa'ad masuk ke dalam rumahnya, ngambil beberapa dinar. Setelah itu disampaikan uangnya, taruh dalam kain biasanya itu, kasihkan. Saksikan wahai saudaraku, dia ngomong sama orang ini. Kalau seandainya benar apa yang kamu katakan, wa in kunta shadiqan, kalau engkau berkata benar, maka sungguh aku telah melunasi hutang anak-anakku. Wa in kunta kadziban, ini di antara bentuk pemaafan beliau sekaligus keridhaan beliau gitu kan. Kata beliau, wa in kunta kadziban, kalau engkau berkata dusta, fahiyalaka shadaqah. Ini sedekah buat kamu. Nah, ini subhanallah ya. Kita coba di posisi Bilal bin Sa'ad rahimahullah. Dan luar biasa, beliau ini luar biasa, orangnya zuhud luar biasa, dan memang kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya beliau ini selalu mutiara-mutiara yang istimewa gitu kan. Kata-kata bijaknya itu berasal dari ilmu yang benar, dari sumber yang benar gitu. Jadi kata beliau, kalau aku benar anakku punya hutang ini, saya sudah lunasi hutangnya ya. Tapi kalau sampai misalnya kau berkata dusta, kalau kita kan balikin lagi loh ya. Kan gitu. Tapi kalau Bilal bin Sa'ad enggak, fahiyalaka shadaqah, ini sedekah buat kamu. Kayak enggak ada beban. Saya membayangkan, Mbak, di situasi seperti itu, Bilal bin Sa'ad menjadi orang yang sangat ringan sekali untuk urusan itu. Ini saya kasih contoh Bilal. Kalau dikasih contoh Rasul biasanya mesti aja Ustaz Nabi kan gitu. Ini Bilal bin Sa'ad, kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in. Dan Bilal bin Sa'ad adalah imamnya dalam bab ini.